Kisah ini dimulai di sebuah kota besar pada malam hari, di mana gedung-gedung bermandikan cahaya lampu. Di dalam sebuah mobil van yang sedang melaju, berita buruk tersiar melalui radio. Ternyata, para hunter Korea kembali gagal menaklukkan gerbang tingkat 6. Akibatnya, publik di dunia maya meluapkan amarah atas performa mereka. Salah satu agen di dalam kendaraan mengeluh bahwa rivalitas mereka dengan Jepang hanyalah masa lalu. Namun rekan setimnya mencoba untuk tetap optimis dan menaruh kepercayaan pada para pendatang baru. Ia kemudian menoleh ke arah Seo Yeol, pemimpin Departemen Penyelamatan. Pria muda itu menjawab dengan dingin bahwa ini adalah masalah yang harus diselesaikan oleh para hunter itu sendiri. Rekannya merasa kesal dengan sikapnya dan menyuruhnya untuk fokus pada misi. Ia terus menggerutu bahwa semua guild hunter itu sama saja. Protagonis kita hanya merenungkan keluhan khas seorang pekerja. Mereka adalah bagian dari Hunter Agency, sebuah organisasi tingkat menengah. Agensi ini terbagi menjadi 3 departemen berbeda: atlet, pengawasan, dan penyelamatan. Dalam sistem ini, tugasnya adalah menyelamatkan orang-orang dari dalam gerbang. Namun, keahlian utamanya jauh lebih penting daripada itu. Saat itu, mata sang protagonis mulai bersinar tajam. Peran aslinya adalah seorang pelacak yang bertugas menemukan orang-orang. Tim tiba di lokasi misi dan berhadapan langsung dengan gerbang besar. Sang ketua skuad bertepuk tangan, menarik perhatian semua orang. Ia mengumumkan bahwa misi mereka adalah menyelamatkan para anggota guild besar yang terjebak di dalam. Tiba-tiba, seorang pria tua berambut putih mendekat dan berbicara kepada mereka. Protagonis kita terganggu dengan cara pria tua itu berbicara kepada mereka. Pria ini adalah Baek Yun Ho, seorang eksekutif dari guild besar Overthrow. Ia dikenal karena memaksa guild mitra untuk memasuki gerbang. Pria tua itu tidak peduli dengan nyawa selama ia bisa mendapatkan keuntungan. Tim penyelamat mencoba mengabaikan pria itu, mengatakan bahwa mereka sedang terburu-buru. Baek kemudian menawarkan bantuan guildnya untuk membantu misi, namun Seo Yeol menentangnya, mengatakan bahwa kekacauan ini adalah kesalahannya. Pahlawan kita menyatakan bahwa mereka tidak butuh bantuan dan akan mengurus masalah mereka sendiri. Sang eksekutif hanya berkata, sayang sekali. Saat tim memasuki gerbang, di luar, sang eksekutif tersenyum jahat sambil mengawasi mereka pergi. Kini di dalam gerbang, di sebuah hutan, seorang gadis berteriak minta tolong dengan putus asa. Wanita muda itu mencoba menyembuhkan rekan setimnya yang terluka, memberitahu bahwa tim penyelamat akan segera datang. 2 monster raksasa mendekat dari belakang saat ia memohon agar temannya tetap hidup. Gadis itu menoleh dan merasa sangat ketakutan melihat pemandangan itu. Salah satu makhluk mengangkat cakarnya untuk menyerang wanita muda yang tak berdaya itu. Gadis itu hanya memejamkan mata, menunggu ajal yang tak terelakkan. Tiba-tiba, sebuah bayangan melesat, dan sesuatu terlempar jauh dengan sangat cepat. Salah satu anggota tim penyelamat menyelamatkan gadis itu di detik terakhir. Ia kemudian memposisikan dirinya di depan gadis itu untuk melindunginya dari bahaya lebih lanjut. Selanjutnya, protagonis kita mendekat dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Pria muda itu tersenyum dan mengumumkan bahwa tim penyelamat akhirnya tiba. Pada saat itu, manajer skuad meneriakkan nama pahlawan kita. Ia memperingatkan bahwa jalan telah diblokir dan mereka harus mencari jalan keluar lain. Protagonis kemudian mengaktifkan kemampuannya dan matanya mulai bersinar. Teknik gelombang suaranya memungkinkannya memetakan seluruh area sekitar. Dengan fokus pada suara, ia dapat melihat struktur Dumyeon melalui gema. Dengan cara ini, ia memetakan jalur dan bahkan monster yang ada di sana. Kemampuan ini mengungkap peta lengkap dari seluruh area Dumyeon. Hal ini memungkinkan pria muda itu untuk menemukan rute pelarian alternatif. Ia memberitahu manajer bahwa ia telah menemukan jalan dan sang pemimpin memujinya. Kemudian, gadis itu digendong oleh salah satu anggota agar mereka bisa melarikan diri. Seluruh tim mulai berlari menuju rute pelarian yang baru ditemukan. Gadis yang diselamatkan bertanya apakah ini benar-benar jalan yang benar. Salah satu agen mengatakan bahwa meskipun pelacak itu adalah peringkat D, keahliannya adalah yang terbaik di negara ini, jadi tidak perlu khawatir. Ia mengatakannya dengan penuh keyakinan, namun tiba-tiba seekor monster muncul di depan mereka. Namun, hunter lain muncul dan menghancurkan makhluk itu dalam sekali serangan. Sang manajer mulai berkeringat gugup, mempertanyakan apakah rute tersebut benar-benar aman. Jalur itu dipenuhi oleh gol dan kini tim telah dikepung. Tim penyelamat membela diri dari serangan monster yang terus maju tanpa henti. Salah satu agen melindungi gadis itu sambil bersiap untuk bertempur. Protagonis kita menyadari bahwa jalan tersebut memang mengarah ke pintu keluar. Namun, ia menyadari bahwa monster-monster itu juga tahu kemana mereka pergi. Ia yakin seorang nekromancer berada di balik semua ini, mengendalikan monster-monster itu. Indra keenamnya aktif dan ia memastikan bahwa seseorang memang sedang mengendalikan para ghoul. Tiba-tiba, sebuah tongkat menghantam tanah, mengaktifkan jebakan besar. Lingkaran sihir raksasa muncul entah dari mana, memerangkap seluruh tim. Manajer panik dan bertanya-tanya apa benda ungu itu. Salah satu rekannya berteriak dengan putus asa bahwa itu adalah mantra yang kuat. Ia terus berteriak agar semua orang segera keluar dari lingkaran sihir itu, tetapi sang prapal mantra misterius mengawasi segalanya dari kejauhan. Mantra itu kemudian mulai memengaruhi kecepatan semua hunter. Manajer memberitahu protagonis untuk melupakan dirinya dan berlari demi menyelamatkan diri. Saat itu juga, ia terkena serangan dan tidak bisa bergerak. Sang ketua skuad ditarik mundur oleh sihir misterius tersebut. Pahlawan kita kemudian melompat
melompat ke depan untuk mencoba menyelamatkan rekannya. Kecepatan gerakannya juga dibatasi oleh sihir di area tersebut. Ia kemudian berjanji akan mengeluarkannya dari sana, apapun yang terjadi, tetapi manajer berteriak agar ia tidak mendekat. Ia memerintahkan pemuda itu untuk membawa yang lain dan pergi dari sana secepat mungkin. Sang pemimpin tampak bertekad untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan sisa tim. Ia menggertakkan giginya, menerima takdirnya agar yang lain bisa hidup. Dengan tatapan sedih, manajer meminta maaf atas keputusannya, tetapi pahlawan kita menyuruhnya untuk tidak bersikap seolah semuanya sudah berakhir. Pemuda itu dibiarkan sendirian di tengah lingkaran, dikepung dari segala sisi. Ia kemudian berbalik dan mengatakan bahwa musuh hanya mempermainkan mereka. Matanya bersinar tajam saat ia menatap kegelapan. Di depan, akhirnya, Bos Dumyeon, Carachal, menunjukkan wujud aslinya. Monster itu mengatakan bahwa ini adalah rencananya, tetapi ia terkejut oleh bocah itu. Pahlawan kita menyeringai dan berkata mungkin ia akan membocorkan rahasianya jika monster itu membiarkannya hidup. Namun Bos Dumyeon tidak menyukai ejekan itu dan bersiap untuk menyerang. Ia kemudian menerjang ke depan, mengatakan akan mengubah pemuda itu menjadi salah satu goal miliknya. Kutukan. Monster itu mulai mengonsumsi tubuh protagonis kita. Pesan sistem memperingatkan bahwa nyawanya berkurang saat ia berteriak kesakitan. Dari kejauhan, sang manajer berduka, mengira pengorbanan bocah itu sia-sia. Ia teringat bagaimana Guild Hunter hanya peduli pada uang. Gambar monster yang kalah melintas di benaknya, mengingatkannya pada masa lalunya. Ia teringat pahlawan yang menyelamatkannya saat ia masih kecil. Hunter misterius itu meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan semua orang. Pria itu menangis di depannya, meratapi kerugian dalam pertempuran. Pada saat itu, bocah itu memutuskan bahwa ia ingin menjadi seperti Hunter agensi tersebut. Itulah sebabnya ia berteriak bahwa ia tidak bisa kalah di sini dan mengaktifkan semua keterampilannya. Menggunakan kekuatannya, ia mulai memetakan seluruh Dumyeon lagi. Gelombang. Energinya menyebar ke seluruh kuil untuk mencari pintu keluar. Ia dengan putus asa mencari apapun yang bisa menjadi peluang untuk membalikan keadaan. Kemudian, kemampuannya menemukan koridor dengan patung makhluk aneh. Tiba-tiba, matanya berbinar saat ia menemukan sesuatu yang sangat ganjil di area tersebut. Ia bertanya-tanya mengapa hanya monumen spesifik itu yang bersinar. Simbol-simbol di batu mulai bersinar. Terang, menarik perhatiannya. Pesan sistem baru muncul, mengatakan ia memiliki akses ke kelas rahasia. Bos Dumyeon menyadari bahwa pemuda itu masih berjuang hingga titik penghabisan. Jadi monster itu maju bersama para goalnya untuk mengakhiri penderitaan bocah itu. Pahlawan kita terkepung dan tidak punya tempat untuk lari dari monster-monster tersebut. Sistem kemudian bertanya apakah ia ingin berubah menjadi kelas arsitek labirin. Sementara itu, salah satu makhluk berhasil menghancurkan monumen dengan satu serangan. Goal lain menerjang ke depan untuk memberikan pukulan terakhir pada protagonis yang tak berdaya. Dengan mata penuh amarah, pemuda itu menyadari bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan, jadi ia berteriak sekuat tenaga bahwa ia menerima perubahan kelas tersebut. Misi perubahan kelas diterima saat monster itu hendak menyerangnya. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa tutorial untuk kelas baru akan dimulai. Dunia di sekitar protagonis mulai berubah menjadi kubus data. Monster itu menunduk melihat kakinya sendiri, terkejut dengan perubahan aneh tersebut. Bos Dumyeon berteriak kebingungan, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia kemudian berbalik dan menyadari bahwa pahlawan kita telah lenyap ke udara tipis. Pemuda itu kini berada di tempat lain dan lembar karakternya muncul. Ia menyadari kelas lamanya telah hilang dan bertanya-tanya apakah ia telah terbangun kembali. Pemuda itu kemudian melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana ia berakhir. Ia menyimpulkan bahwa tempat ini pasti zona tutorial sistem. Kemudian, layar baru dengan informasi muncul di depan protagonis kita. Misinya adalah melumpuhkan 20 goal dalam 24 jam menggunakan fungsi peta. Ia memahami sebagian besar misi, tetapi tidak tahu apa itu fungsi peta. Tiba-tiba, peta hologram muncul di depannya, membuatnya terkejut. Pemuda itu merasa cukup mudah untuk dibaca. Titik hijau di tengah peta mewakili lokasinya saat ini. Sisa peta menunjukkan labirin besar, dengan beberapa titik merah. Ia menyimpulkan bahwa titik merah itu pasti target yang harus ia buru. Pantulan peta di matanya menunjukkan bahwa ia memahami cara kerjanya. Bagi seorang pelacak seperti dia, tugas ini tampak seperti hal yang mudah. Dengan napas lega, pemuda itu bersiap untuk tantangan baru. Ia tersenyum percaya diri dan bersiap memulai tutorial kelasnya. Namun seketika, Goal marah muncul di depannya, siap menyerang. Tanpa membuang waktu, pemuda itu bergerak maju dan melumpuhkan makhluk itu dengan senjata barunya. Sistem mengumumkan bahwa ia naik level, tetapi masih ada 4 monster tersisa. Ia pikir tutorialnya lebih mudah dari yang diperkirakan dan melanjutkan perjalanan. Setelah itu, pahlawan kita menggunakan kemampuan petanya untuk menemukan monster-monster tersebut. Hunter itu melanjutkan perburuan dan menurunkan jumlah target. Ia merasa percaya diri sampai makhluk raksasa mulai mengejarnya. Bagian terburuknya adalah monster itu tidak muncul di peta seperti goal lainnya. Pria itu kemudian memasuki lorong batu besar untuk memulai perburuan. Namun pemuda itu tidak yakin apakah ia bisa melumpuhkan makhluk sekuat itu. Meski begitu, ia harus memburu yang lainnya dengan cepat agar memiliki waktu untuk menghadapinya. Jadi, protagonis berlari untuk menemukan sisa monster di labirin. Tiba-tiba, salah satu goal terakhir muncul di hadapannya untuk berduel. Pria itu bersiap untuk bertarung dan berterima kasih pada monster itu karena datang untuk dikalahkan sendirian. Makhluk itu perlahan mendekat, cakar tajamnya siap digunakan. Namun, pahlawan kita menyadari bahwa itu sebenarnya adalah jebakan monster besar, dan 2 goal lainnya muncul mengepung sang hunter. Ia menyesal karena terburu-buru oleh waktu dan tidak memeriksa peta. Kini, ia harus tenang dan segera menyusun rencana baru. Masalahnya ia terkepung dan harus melewati mereka untuk melarikan diri. Tidak peduli
bagaimana ia memikirkannya, situasinya terasa seperti permainan catur. Dan dalam permainan ini, bidaknya satu-satunya berada dalam posisi skakmat. Pria itu berkeringat dingin memikirkan ini adalah batasnya sebagai seorang hunter. Namun ia menyadari situasinya terlalu aneh untuk sebuah tutorial sederhana. Jadi, pemuda itu berteriak pada sistem meminta sesuatu yang bisa ia gunakan untuk bertarung. Sistem merespons dengan mengaktifkan semua keterampilannya sekaligus. Pahlawan kita kemudian menantang makhluk-makhluk itu untuk mencoba melumpuhkannya dengan semua yang mereka miliki. Tiba-tiba, keterampilan baru bernama blok berputar ditemukan. Sebelum ia sempat mengerti, kubus dadu terbentuk di sekelilingnya. Tangan hologram muncul dan dengan satu sentuhan sederhana, memutar kubus dadu raksasa itu. Pria itu bingung dengan kata putar sambil memegang lengan monster. Tepat saat itu, ketiga ghoul melompat sekaligus untuk menyerang hunter yang tak berdaya. Namun saat kubus berputar, platform tempat pahlawan kita berpijak berubah posisi, sehingga monster-monster itu akhirnya jatuh ke lubang tempat ia dulu berdiri. Makhluk-makhluk itu bingung, tidak mengerti kemana perginya pemuda itu. Kemudian ia akhirnya menyadari bagaimana ia harus menggunakan keterampilan khusus barunya. Dengan senyum, ia berpikir bahwa perburuan akan jauh lebih mudah sekarang. Menggunakan teknik baru tersebut, ia berhasil memisahkan monster-monster itu untuk melawan mereka satu persatu. Jadi, pria itu berlari menyusuri lorong yang baru dibuat, melarikan diri dari dua ghoul. Ia mengambil kesempatan dan menyerang salah satu makhluk yang tertinggal. Selanjutnya, sang hunter menghabisi monster lainnya dengan belati energinya. Ghoul terakhir menjadi sangat marah dan tubuhnya bersinar merah. Makhluk itu kemudian berlari dengan putus asa melalui koridor-koridor labirin besar. Pahlawan kita mengaktifkan kembali keterampilannya untuk mengubah pemandangan pertempuran. Monster itu terlempar ke dinding oleh kekuatan rotasi kubus dadu. Akibat benturan keras, makhluk itu jatuh ke tanah dan kalah total. Kini, hanya tinggal monster terakhir dan yang paling kuat untuk menyelesaikan misi. Jadi, pemuda itu bergerak maju untuk pertempuran terakhir melawan pemimpin ghoul. Dengan serangan langsung, ia menghantam makhluk raksasa itu tepat di dada. Monster itu meraung kesakitan, tetapi sepertinya tidak akan menyerah begitu saja. Makhluk itu berhasil mencengkeram lengan pria itu dengan sangat erat dan tidak mau melepaskannya. Meski kesakitan, pemuda itu tidak goyah dan tetap teguh pada serangan terakhirnya. Ia memberitahu monster itu bahwa ia tidak datang sejauh ini hanya untuk dikalahkan. Saat matanya bersinar, energi emas yang kuat mulai mengalir dari matanya dengan intensitas yang tinggi. Menggunakan seluruh kekuatannya, ia melumpuhkan monster terakhir itu dengan satu pukulan kuat. Sistem kemudian mengumumkan bahwa tutorial telah selesai dan kelasnya telah berubah. Kembali ke dunia nyata di jalanan yang hujan, seseorang berteriak mencari kepala seksi. Tim penyelamat mencoba untuk kembali ke portal tetapi dihentikan oleh para agen. Salah satu anggota kemudian berteriak dengan gugup bahwa portal itu baru saja lenyap. Ia kemudian muncul sambil makan es krim dan bertanya apa masalahnya. Pahlawan kita mendekat dengan payung dan bertanya mengapa mereka begitu marah. Rekan-rekannya terkejut dan menunjuk arahnya, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Pria itu tersenyum dan menyuruh mereka untuk membeli es krim dan pulang. Beberapa waktu kemudian di hari biasa, orang-orang berjalan dengan damai melalui kota. Kemudian sistem membuat keterampilan baru bernama bola untuk pahlawan kita. Ia menguji teknik baru yang berfungsi untuk menjebak musuh di dalam labirin. Pesan memperingatkan bahwa musuh bisa menjadi lebih kuat jika mereka melarikan diri. Karena bola itu tidak terlihat, ia pikir akan mudah untuk menjebak musuh. Namun untuk bertahan hidup, ia perlu mengisi labirinnya dengan monster yang kuat. Satu-satunya cara untuk melakukan ini adalah dengan mengalahkan musuh dan mengaktifkan Raja Labirin. Pada akhirnya, ia menyimpulkan bahwa ia juga harus menjadi jauh lebih kuat. Tiba-tiba, seorang gadis mengejutkannya dengan bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Wanita muda itu, Yaun Hei, menawarkan apel kepada pria itu saat ia pulih dari keterkejutannya. Ia menjelaskan bahwa ia sedang membawa buah itu untuk ibunya saat menemukannya di sana. Ia terkejut dengan jumlahnya dan gadis itu mengatakan itu adalah hadiah dari tetangga. Mereka berdua kemudian berjalan bersama dan ia bertanya bagaimana sekolahnya. Gadis itu menunjukkan raut wajah sedih dan putus asa saat berbicara tentang studinya. Ia menjawab bahwa sekolah selalu sama saja dan bertanya apakah itu benar. Saat itu juga, seorang wanita putus asa berteriak, meminta untuk masuk ke dalam gedung. Petugas polisi menahannya saat ia memohon mereka untuk menyelamatkan putrinya, Somai. Wanita itu mengatakan bahwa putrinya masih berada di kamar hotel yang telah ditutup garis polisi. Pahlawan kita tidak melihat api dan mencurigai adanya Doomyon Break. Ini terjadi ketika portal dibiarkan terbuka terlalu lama dan monster-monster melarikan diri. Ia kemudian meminta maaf kepada gadis itu dan memberikan apelnya kembali untuk dipegang. Pria itu mengatakan ia harus pergi bekerja untuk Departemen Penyelamatan. Polisi mencoba mengendalikan situasi dan mengevakuasi area kejadian. Salah satu petugas mencoba menghentikan pahlawan kita melewati garis polisi. Namun pemuda itu menunjukkan ID-nya dari Departemen Penyelamatan SEAL. Petugas mengenalinya, tetapi pria itu mengatakan ia akan masuk mendahului tim. Petugas mencoba menahannya dengan berteriak bahwa ia tidak bisa melakukannya sendirian. Ia memperingatkan bahwa hotel itu dipenuhi oleh goblin merah yang sangat berbahaya. Namun pahlawan kita mengatakan justru karena itulah ia harus masuk dengan cepat. Pria itu mengingatkan petugas bahwa ibu yang putus asa tadi mengatakan ada anak di sana dan karena Guild Hunter belum tiba,
tiba-tiba, ia satu-satunya yang bisa membantu. Dengan tatapan percaya diri, ia mengatakan tidak apa-apa karena ia tidak sendirian. Kemudian ia memasuki hotel sambil berpikir bahwa Guild Hanwol seharusnya yang mengurus area itu. Namun kenyataannya, Guild tidak peduli dengan portal yang tidak menguntungkan dan karena keserakahan ini, Dungeon Break akhirnya menjadi tragedi. Peta kemudian menunjukkan bahwa tidak seperti monster lainnya, yang satu itu bergerak sendiri. Namun pemuda itu tidak yakin apakah ia bisa melumpuhkan yang. Meski begitu, ia perlu memburu yang lainnya dengan cepat agar bisa. Jadi, protagonis berlari untuk menemukan sisa monster di labirin. Tiba-tiba, salah satu ghoul terakhir muncul di hadapannya untuk berduel. Pria itu bersiap untuk bertarung dan berterima kasih pada monster itu karena datang untuk dikalahkan. Makhluk itu perlahan mendekat, cakar tajamnya siap digunakan. Namun, pahlawan kita menyadari bahwa itu sebenarnya adalah jebakan. Monster besar dan dua ghoul lainnya muncul mengepung sang hunter. Ia menyesal karena terburu-buru oleh waktu dan tidak memeriksa peta. Makhluk-makhluk itu kini terjebak di dalam labirinnya bersama monster-monster dari tutorial. Dengan senyum, ia mengatakan bahwa pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Di dalam labirin, Goblin merah berlari mendahului salah satu monster tutorial. Spesies ini biasanya bergerak dalam kawanan dan tidak jauh berbeda dari goblin biasa. Namun, ada satu perbedaan besar dan penting antara kedua makhluk tersebut. Karakteristik utama ras ini adalah mereka berburu dengan cerdas. Monster ungu yang sendirian itu. Namun, pahlawan kita tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan mengaktifkan kekuatan labirin. Tiba-tiba, dinding energi hijau muncul dan melempar monster itu jauh-jauh. Para goblin kemudian dibanting ke dinding. Tanpa mengerti apa-apa, makhluk-makhluk itu terlempar jauh dan tidak bisa menyerang monster tersebut. Pria itu menyadari bahwa mereka terbiasa dengan labirin dengan cepat. Ia kemudian berjalan menyusuri lorong dan mengatakan ia harus mengawasi mereka. Pemuda itu menantang para monster untuk cerdas di dalam labirinnya karena di sana, mereka akan menjadi mangsa, bukan pemburu. Ia kemudian menemukan papan tanda untuk lantai 17 dan menuju lokasi penyelamatan. Pria itu memasuki salah satu kamar dan mulai mencari gadis kecil itu. Si kecil, Sammy sedang bersembunyi dan hunter itu bertanya apakah itu benar dirinya. Dengan senyum, ia memberitahu bahwa ia tidak perlu khawatir lagi karena ia sudah mengurus semuanya. Mereka berdua kemudian berjalan berpegangan tangan menyusuri lorong hotel yang besar. Gadis itu bertanya apakah ia telah mengalahkan monster-monster itu dan pria itu membenarkannya. Ia berpikir bahwa menjebak para goblin di dalam labirin adalah ide yang bagus. Jika ia tidak melakukannya, gadis itu pasti sudah ditemukan oleh mereka. Tiba-tiba, pesan sistem muncul di depan pahlawan kita. Pemberitahuan itu mengatakan bahwa lebih dari setengah monster labirin telah dikalahkan. Ia kemudian membawa gadis itu ke lift dan pintu menutup agar ia bisa turun. Gadis muda itu bertanya apakah ia tidak ikut bersamanya dan pria itu mengucapkan selamat tinggal dengan senyum. Ia mengatakan ia harus mendapatkan monster terakhir yang tertinggal di hotel. Di dalam bola, Raja Goblin Merah sedang menghabisi semua target. Hunter itu menyadari bahwa kepala goblin bisa menghancurkan labirinnya dan karena ia perlu memeriksa sesuatu di sana, ia memutuskan akan mengurusnya. Pahlawan kita kemudian membuka portal di lantai dan memasuki labirinnya sendiri. Di dalam labirin, pria itu terkejut dengan pemandangan kehancuran. Ia menyadari Raja Goblin benar-benar membuat kerusakan di tempat itu. Jadi, ia menyuruh monster itu untuk berhenti mengganggu targetnya dan memanggilnya. Dinding bergerak dan menyudutkan Raja Goblin di lorong jalan buntu. Makhluk itu dibanting oleh dinding tanpa tempat untuk lari. Pahlawan kita kemudian memberi syarat untuk duel terakhir dengan gerakan tangan. Raja Goblin menjadi sangat marah dan berteriak bahwa ia akan menghabisi manusia itu dengan tombak apinya. Makhluk itu menerjang pahlawan kita, tetapi pria itu menghindari serangan dengan sangat tenang dan dingin. Ia menghindari serangan dan monster itu meleset tepat melewatinya tanpa mampu memberikan pukulan. Pemuda itu merasa tubuhnya ringan meskipun kelelahan dari pertempuran sebelumnya. Lembar statusnya menunjukkan level yang ia capai sebagai perancang labirin. Ia hanya berencana untuk menguji keterampilannya dan menggunakan target dalam pertarungan. Namun sekarang ia pikir ia bisa menangani Raja Goblin sendirian. Makhluk itu kemudian menerjang sekali lagi dengan tombak apinya. Namun, pahlawan kita memblokir serangan itu dengan ledakan energi biru. Monster itu mencoba memaksakan serangan, tetapi energinya terlalu kuat baginya. Mengambil kesempatan, pria itu memberikan pukulan kuat pada makhluk itu. Raja Goblin terkirim, terbang dari kekuatan benturan pukulan tersebut. Pahlawan kita kemudian bersiap untuk melanjutkan pertarungan tanpa beristirahat. Ia berterima kasih pada monster itu karena telah melemparnya jauh-jauh dengan sengaja. Raja Goblin menatap tangannya yang terluka dan pria itu bertanya apakah ia masih akan bertarung. Sementara itu, tangan pahlawan kita, yang juga terluka, sembuh dengan sendirinya. Ia mengatakan ia bisa mencoretnya dari daftarnya, juga, dan mempertanyakan di mana kekuatan raja itu. Pemuda itu mengatakan ia telah menginvestasikan 2 juta won dan tidak ingin masalah apapun. Makhluk itu menjadi semakin marah pada ejekan pahlawan kita. Ia kemudian bertanya-tanya apakah Raja Goblin takut padanya sekarang. Benar-benar marah, monster itu meledak dalam gelombang api dan kekuatan. Tombaknya bersinar tajam dan ia melepaskan serangan dahsyat sambil berteriak bahwa ia akan menghabisi pria itu. Ia menerjang dengan semua yang dimilikinya untuk serangan terakhir. Ia menghadapi monster itu dan mengatakan ia
sangat ingin melihat itu dengan matanya sendiri. Raja Goblin menerjang dengan sekuat tenaga dan tanpa rasa takut untuk serangan paling kuatnya. Namun di lantai, rantai dengan gembok aktif seperti jebakan. Itu adalah perangkat repulsi yang tak terelakkan di labirin sistem manapun. Monster itu kemudian terlempar ke atas dengan kekuatan penuh dan tersangkut di langit-langit. Pahlawan kita hanya mengucapkan selamat tinggal dengan senyum dan perpisahan yang sangat tenang. Sistem mengumumkan bahwa jebakan langit-langit berduri telah diaktifkan. Rantai yang menahan makhluk itu terlepas dan membiarkannya jatuh. Pria itu kemudian mengamati duri batu raksasa tersebut. Ia memeriksa biaya 20 emas untuk memasang jebakan di labirin dan dengan senyum, ia menyimpulkan bahwa jebakan sangat layak untuk investasi. Sistem kemudian memberitahu bahwa ia telah naik level dan kawanan telah dimasukkan. Kembali ke hotel, pahlawan kita berjalan keluar saat tim medis tiba. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya dan ia berbalik untuk melihat siapa itu. Kepala seksi menghadapinya dan bertanya apa yang ia lakukan di sana sendirian. Ia kemudian bertanya apakah benar bahwa pria itu mengurus semua goblin. Pemuda itu mengatakan ia tidak ingat apa-apa dan sang kepala menyuruhnya jujur. Pada saat itu, seorang pria mendekat dan menyela percakapan mereka. Ia memperkenalkan diri sebagai Kwon Song, segera menjadi kepala seksi Guild Hanwol. Pahlawan kita dan kepalanya terdiam dan hanya memperhatikan pria itu. Orang baru itu dengan tulus berterima kasih atas kerja sama mereka dalam Dungeon Break. Ia kemudian mendekat dan mulai berbicara tentang alasan sebenarnya ia ada di sana. Ketua Guild meminta mereka untuk menghindari memberikan wawancara kepada wartawan. Guildnya tidak ingin cerita itu menyebar dan menyebabkan masalah bagi mereka. Ia menawarkan sponsor sebagai imbalan atas bantuan dan pengertian Hunter tersebut. Pahlawan kita berpikir bahwa begitulah cara mereka membungkam orang. Sementara Hunter agensi berpangkat D, Hunter Guild mencapai pangkat S. Itulah sebabnya orang lebih percaya pada Guild Hunter untuk melindungi mereka. Eksploitasi kepercayaan itulah yang membuat pahlawan kita paling marah. Ia kemudian menjabat tangan ketua Guild dan mengatakan ia mengerti situasinya. Pria itu berpikir bahwa ia tidak berniat memperburuk keadaan, juga tidak ingin perhatian. Namun dengan senyum, ia menyimpulkan bahwa ia tidak bisa membiarkan hal-hal berakhir seperti ini. Ia kemudian meraih lengan pria itu dan mengatakan ia bisa membersihkan kekacauan Guild. Dan untuk itu, ia menginginkan sponsor 10 miliar untuk Departemen Penyelamatan. Pemuda itu mengatakan mereka membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ketua Guild benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan jumlah tersebut. Hari-hari kemudian di taman yang tenang, pria itu mengambil kesempatan untuk berolahraga. Ia kemudian berhenti sejenak dan menikmati minuman dingin untuk beristirahat. Setelah menyelesaikan kasus hotel, ia mendapatkan 2 hari libur yang pantas didapatkan. Pemuda itu berpikir bahwa ia menyelesaikan semuanya sendirian dan bahkan mendapatkan uang dari Guild. Namun satu-satunya masalah adalah rekan kerjanya terus menatapnya. Ia berpikir jika berita tentang kebangkitannya menyebar, itu akan menjadi masalah. Jadi untuk saat ini, Hunter itu memutuskan untuk fokus hanya pada mengelola labirinnya. Hal pertama adalah memperbaiki dinding dan membangkitkan monster di dalamnya. Masalahnya adalah total biaya 53 emas sangat mahal. Namun karena ia sudah menabung 80 emas, pria itu memutuskan untuk melakukan investasi. Dengan perbaikan selesai, ia bersiap untuk langkah selanjutnya dari rencananya. Tiba-tiba, ponselnya berdering dan ia bertanya-tanya siapa yang menelepon. Pada hari liburnya, pemuda itu menjawab dan menyuruh orang tersebut langsung ke intinya karena ia sedang berlibur. Di ujung telepon, sebuah suara mengatakan baguslah ia sedang libur sekarang. Wanita bernama Lee Jung-i memintanya untuk menemukan seseorang untuknya. Pahlawan kita terdiam sejenak dan ia terus berbicara. Ia kemudian menyadari bahwa pria itu menutup teleponnya. Ia berpikir bahwa mungkin ia tidak perlu membangkitkan semua monster di labirin. Ini akan menghemat emas dan akan lebih cepat jika ia hanya masuk saat diperlukan. Namun ia menyadari bahwa membangkitkan mereka semua sekaligus bisa menjadi masalah. Pria itu merasa kesal dan berteriak pada wanita di telepon, tetapi ia memohon bantuan. Wanita di ujung telepon mengatakan ia akan ingin membantu saat tahu siapa orangnya. Ia kemudian mengungkapkan nama target adalah Kang Taejon dan pemuda itu terkejut. Meski begitu, ia mengakui ia ingin bertemu orang ini setidaknya sekali. Dengan matanya yang bersinar, ia mengatakan seseorang dengan level seperti itu akan cukup mudah ditemukan. Sementara itu, di taman yang sama, sekelompok orang lanjut usia bersenang-senang bermain game. Salah satu pemain melakukan gerakan dan lawannya berteriak kaget. Pahlawan kita mendekati pria tua itu dan salah satu dari mereka meminta untuk bermain lagi. Hunter merasakan aura yang kuat dan menyadari itu bahkan lebih kuat dari dekat. Pria tua itu bersinar dengan energi merah yang intens yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah terbangun. Pria itu menjadi berpikir, bertanya-tanya apakah itu benar-benar orang yang ia cari. Salah satu orang tua kemudian memanggilnya dan bertanya apakah ia tahu cara memainkan game itu. Pria itu meminta bantuan dan ingin tahu yang terbaik. Langkah untuk memenangkan pertandingan. Pahlawan kita kemudian mendekat untuk memberi saran pada langkah berikutnya. Tiba-tiba, indera keenamnya aktif dan ia merasakan bahaya yang akan segera terjadi. Hunter itu melemparkan dirinya ke samping dan menghindari serangan cepat dan senyap. Orang-orang tua itu terkejut saat melihat senjata tertancap di pohon tepat di belakang mereka. Pria tua itu mengatakan ia bisa mengabaikan mereka yang mendekat dengan niat buruk. Pahlawan kita kemudian yakin bahwa kekhawatirannya sia-sia. Pria itu adalah salah satu dari 5 hunter peringkat di seluruh Korea Selatan. Hunter elit ini mampu mengubah apapun menjadi senjata yang mematikan dan ini adalah Kang Taejon, penguasa senjata yang kuat dan hunter peringkat S. Tiba-tiba, penyerang yang mencoba mendapatkannya muncul dan memanggilnya tuan. Pria itu mendekat dengan cepat tetapi pria tua itu tidak tampak senang karenanya. Kemudian, sang penguasa senjata bertanya pada pahlawan kita apakah ia dari Departemen Pengawasan. Pria itu menjawab bahwa ia hanya pengintai sederhana dari
Departemen Penyelamatan. Dengan senyum, ia menyombongkan diri bahwa memiliki terlalu banyak bakat adalah satu-satunya kekurangannya. Hunter yang lebih tua kemudian menatapnya dan mengatakan ia akan baik-baik saja jika tidak terlalu banyak bicara. Pada saat itu, wanita dari telepon tiba dan bertanya apa yang pria itu lakukan di sana. Ia memberitahu sang tuan bahwa peserta pelatihan telah berkumpul dan perlu segera kembali. Wanita itu kemudian bertanya pada pahlawan kita bagaimana ia menemukan pria tua itu dengan begitu cepat. Ia menjawab bahwa itu karena ia sangat mampu dan mengatakan pekerjaannya selesai. Namun sang penguasa senjata menghentikannya untuk pergi dan memanggilnya bocah sombong. Ia mengatakan karena pemuda itu juga seorang hunter dari administrasi, ia harus mengikutinya. Pria tua itu membawanya ke sebuah gedung besar karena ia ingin menguji keterampilannya. Sementara itu, narasi menjelaskan bahwa setiap orang yang terbangun memiliki kapasitas maksimum. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak akan pernah bisa melampaui batas mereka. Namun, sistem tidak mendefinisikan semuanya sebagai seni bela diri karena tidak dapat diukur. Dalam kata lain, mungkin untuk menjadi lebih kuat dengan kemahiran senjata. Dan untuk alasan ini, sang tuan melatih hunter muda generasi baru. Semua hunter dari administrasi berkumpul di ruang pelatihan yang besar. Pahlawan kita ada di antara mereka dan hanya berpikir untuk kembali ke labirinnya. Sang tuan kemudian memanggil salah satu siswa dan bertanya sudah berapa lama ia berlatih. Siswa lainnya berkomentar bahwa ia adalah salah satu dari sedikit hunter peringkat B di sana. Sang tuan mengatakan ia memiliki potensi dan itulah mengapa ia berada di depan semua orang. Sambil memegang pedang, pria tua itu mengajukan pertanyaan kepada hunter muda itu. Ia bertanya apa yang diperlukan untuk menggunakan senjata dengan benar. Siswa menjawab bahwa Anda membutuhkan kekuatan fisik dan untuk memahami keterampilan Anda. Penguasa senjata terdiam dan tidak tampak menyukai jawaban itu. Kemudian ia beralih ke pahlawan kita dan mengajukan pertanyaan yang sama kepadanya. Pria itu menjawab bahwa yang paling penting adalah kemauan untuk menggunakan senjata itu. Siswa lainnya bingung dan berpikir jawaban pria itu jauh lebih baik. Hunter tua itu bertanya apakah ia yakin dengan jawaban sederhana seperti itu. Ia mengonfirmasi dengan senyum dan berpikir bahwa, seperti yang diharapkan, peringkat S itu pintar. Sang tuan meraih lengannya dan mengatakan ia memang sangat sombong. Namun terlepas dari segalanya, ia mengakui bahwa itu adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan tersebut. Pahlawan kita sedikit terkejut dan hanya berterima kasih pada sang tuan atas kesempatan itu. Hunter yang lebih tua kemudian memberikan senyum lebar dan sedikit menyeramkan. Siswa lainnya menjadi marah dan berteriak bahwa ia tidak menerima bahwa seorang pemula benar. Hunter muda itu bertanya-tanya mengapa pria lain bertindak seperti anak kecil. Sang tuan mengatakan ia akan memberi mereka berdua ujian. Karena ini bertentangan dengan rencana awal, mereka hanya perlu membuktikan jawaban mereka. Dan pria tua itu bertanya apakah mereka menerimanya. Siswa lainnya menerima begitu saja, tetapi pahlawan kita mengatakan ia akan lulus dan menolak. Hunter yang lebih tua mengatakan ia akan memilih pria lain dan bertanya apakah itu oke. Ia kemudian mengungkapkan bahwa lulus ujian berarti menjadi murid resminya. Pria itu terkejut dengan kesempatan untuk dilatih oleh hunter peringkat S. Itu adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mencapai posisi tinggi. Sang tuan kemudian bertanya dengan senyum apakah ia lebih termotivasi sekarang. Pahlawan kita terdiam sejenak dan memikirkan peluang besar itu. Ia kemudian mengepalkan tinjunya dan menunjukkan ia memutuskan untuk menerima tantangan itu. Dengan senyum, ia mengatakan bahwa motivasinya sekarang lebih dari cukup. Ujian akan berlangsung tepat di sana di ruang pelatihan kosong yang besar itu. Sang tuan menjelaskan bahwa ujiannya sederhana dan mereka perlu menggunakan keterampilan yang ia ajarkan kepada mereka. Siapapun yang memenangkan tantangan akan menjadi muridnya dan mereka berdua saling berhadapan. Pahlawan kita kemudian berpikir tentang batu ether yang disebutkan pria tua itu. Ia ingat bahwa hanya individu terbangun yang sangat kuat yang bisa memecahkannya. Pemuda itu bingung tentang keterampilan yang dikatakan sang tuan telah ia ajarkan. Penonton siswa menjadi liar dengan antisipasi dimulainya ujian. Namun ia memutuskan untuk fokus, bertekad untuk memanfaatkan kesempatan unik ini. Sang tuan kemudian mengatakan ia akan memberikan keterampilannya kepada mereka pada saat itu. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak merasakan apa-apa, mereka akan langsung gagal dalam ujian. Hunter tua itu kemudian mengumumkan bahwa ujian akhirnya bisa dimulai. Tiba-tiba, aura merah yang kuat meledak dari tubuh sang tuan dengan kekuatan penuh. Tekanan dari aura itu begitu kuat sehingga pemuda lain hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa seperti akan pingsan kapan saja, tetapi mencoba melawan kekuatan itu. Pahlawan kita, di sisi lain, mulai memiliki visi tentang tombak biru yang bersinar. Tombak yang indah dan kuat bersinar terang di bawah sinar bulan dalam visinya. Sistem memberitahu ia bahwa ia telah memperoleh keterampilan baru dan menguasai teknik. Sang tuan mengatakan bahwa mereka berdua memiliki bakat yang diperlukan dan harus bangga. Karenanya, ia menjelaskan bahwa biasanya, orang tidak merasakan apa-apa atau langsung pingsan. Dengan senyum, hunter tua itu bersiap untuk memulai fase berikutnya dari ujian. Sang tuan kemudian beralih kepada mereka berdua dan bertanya siapa yang akan membuktikan diri terlebih dahulu. Pemuda lain kemudian mencengkeram pedang besarnya dengan erat dengan kedua tangan. Ia memposisikan dirinya di depan batu ether besar yang bersinar merah. Pemuda itu mengumumkan ia akan pergi duluan dan bahwa ia akan mematahkan tekad lawannya. Pahlawan kita hanya menguap dan mengatakan ia curiga padanya sejak awal. Saingannya menuduhnya menyuap seseorang untuk sampai sejauh ini. Ia kemudian bersiap untuk membuktikan bahwa ia benar dengan menggunakan kekuatan besarnya. Dengan serangan kuat, ia menghantam batu energi itu dan menghancurkannya. Penonton terkejut betapa mudahnya batu itu dihancurkan olehnya. Sang tuan mengatakan pemuda itu telah menguasai ilmu pedang Raja Naga dan itu tidak buruk. Hunter tua itu kemudian berbalik dan berjalan menuju pahlawan kita. Siswa lainnya menatapnya dan menuduh
menuduhnya mencoba mencuri tempatnya. Pahlawan kita hanya tersenyum dan bertanya bagaimana seseorang bisa hidup berjalan di atas kulit telur. Sang tuan menghentikan argumen dan memberitahu pemuda itu bahwa gilirannya sekarang. Ia mengakui bahwa nada saingannya mengganggunya, tetapi ia lebih kuat dalam kekuatan mentah. Namun, ujian ini bukan tentang kekuatan, tetapi tentang membuktikan jawabannya. Selain itu, penguasa senjata mengatakan bahwa jawabannya adalah yang benar. Dan meskipun jawabannya sederhana, itu adalah keyakinannya. Jadi ia bertanya pada diri sendiri apa alasan sebenarnya ia menggunakan senjata. Jawaban untuk itu sudah ditetapkan di dalam hatinya sejak awal. Ia ingat bahwa tujuannya adalah menjadi seperti orang yang menyelamatkannya di masa lalu. Pemuda itu ingin orang lain dapat merasakan harapan yang sama seperti yang ia rasakan. Dan itulah sebabnya ia menjadi hunter biru dan ingin menjadi lebih kuat. Hunter muda itu bertekad untuk menjadi jauh lebih kuat daripada dirinya sekarang. Dengan teriakan, ia melepaskan keterampilan barunya yang disebut penembus hati. Penonton benar-benar terkejut dengan demonstrasi kekuatan itu. Penguasa senjata memperhatikan segalanya dengan tatapan yang sangat serius dan terkesan. Pemuda lain ternyanya dan bertanya-tanya apa itu sebenarnya. Pahlawan kemudian berbalik dan meminta maaf kepada lawannya atas apa yang akan ia lakukan. Dengan senyum, ia bertanya apakah senior tidak keberatan ia mencuri tempatnya. Sang tuan kemudian menjelaskan bahwa senjata dan keterampilan hanyalah alat. Menunjuk ke pemuda itu, ia mengatakan bahwa mulai hari ini, ia adalah muridnya. Pahlawan kita kemudian tersenyum dan berterima kasih pada pria tua itu atas kesempatan itu. Kerumunan siswa bersorak dan merayakan hasil ujian. Adegan berubah dan sebuah suara memberitahu seorang gadis bahwa ia seharusnya mendengarkan. Seorang perundung menarik rambut siswa itu dan mengatakan inilah yang terjadi padanya. Seorang gadis pirang mengejeknya dan mengatakan sedih melihat teman sekelasnya dalam kondisi itu. Gadis pirang itu kemudian bertanya apakah yang lain benar-benar ingin membantu temannya. Ia melanjutkan dengan mengatakan wanita muda itu seharusnya tahu dengan siapa ia berurusan. Pemimpin perundung menatap ke arahnya dengan senyum mengejek yang jahat. Siswa di tanah menatap balik ke arahnya dengan tatapan kebencian murni. Delinkuan itu mengejeknya dengan mengatakan bahwa sekarang ia benar-benar sendirian dan tanpa teman. Ia mengungkapkan bahwa temannya berakhir di rumah sakit setelah jatuh dari atap. Mendengar ini, kemarahan di mata gadis itu menjadi lebih intens. Perundung merasa terganggu oleh tatapannya dan mengatakan ia tidak menyukainya. Ia mengatakan tatapan itu hanya membuatnya ingin memukulnya dan menendangnya dengan keras. Tiba-tiba, salah satu kroninya mengatakan bahwa tuan muda akhirnya tiba. Yang disebut tuan ini adalah pria berambut putih yang disebut Hunter peringkat B. Pemimpin perundung menyuruh mereka untuk mengawasi gadis itu dan jangan biarkan ia melarikan diri. Pria berambut putih itu memanggilnya untuk ikut dan delinkuan itu terkejut. Pria berambut putih itu mengatakan ia memanggilnya ke tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitar. Dengan senyum, ia mengatakan itu agar mereka bisa bersenang-senang sesuka hati. Sementara itu, di tempat lain, pahlawan kita meninggalkan pekerjaan di guild. Seorang rekan memberi selamat kepadanya karena menjadi murid Hunter peringkat S. Ia bertanya apakah tombak yang dipilih pemuda itu cukup dan pemuda itu membenarkannya. Senjata yang ia pilih adalah tombak evolusi yang beradaptasi dengan penggunanya. Ia mengeluh bahwa sudah lewat waktunya untuk pulang setelah begitu banyak kejadian. Rekannya mencoba menghentikannya memasuki ruangan, tetapi ia dengan mudah mendorongnya ke samping. Di dalam, seorang wanita berdebat dengan penjaga karena ia ingin menemui kepala Seoyul. Ia menjelaskan bahwa ia ada di sana karena mereka tidak menjawab panggilan teleponnya. Pada saat itu, pahlawan tiba dan wanita itu mengenalinya sebagai ketua guild. Wanita itu meneriakkan namanya dan pemuda itu bertanya apakah ada yang salah. Putus asa, ia meraih bajunya dan mulai berteriak mencari putrinya, Yeonhee. Wanita itu mengungkapkan bahwa gadis itu diambil secara paksa oleh geng ikat pinggang kuning. Pahlawan kita, ekspresinya berubah total saat mendengar informasi itu. Dengan matanya yang bersinar merah, ia bertanya siapa sebenarnya yang mengambilnya. Adegan beralih ke hutan dan salah satu perundung bertanya apakah aman di sana. Pemimpin mengatakan itulah sebabnya mereka membawa Hunter peringkat B bersama mereka. Ia tersenyum pada gadis itu dan mengatakan mereka perlu menguji siapa yang akan memenangkan pertarungan. Delinkuan memberitahu ia untuk tidak khawatir karena monster di sana lemah. Gadis itu menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan banyak tekad. Dalam gerakan cepat, ia kemudian mencoba melarikan diri dengan berlari ke dalam hutan. Pemimpin perundung menyuruh Hunter berambut putih untuk menangkapnya dengan cepat. Ternyata bocah lain juga mencoba melarikan diri untuk menghindari harus bertarung. Namun sebelum ia bisa pergi jauh, seseorang menginjak kakinya dengan kekuatan besar. Hunter berambut putih itu menjatuhkannya ke tanah dengan tendangan kuat. Ia kemudian menginjak punggung gadis itu dan mengatakan tidak ada seorang pun di sana yang membantunya. Tiba-tiba, sesuatu yang raksasa dan tajam terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Hunter merasakan ancaman itu dan memperingatkan bahwa ada sesuatu yang datang ke arah mereka. Kemudian, ledakan energi yang kuat membuat semua orang terbang. Salah satu monster akhirnya jatuh ke tanah dan pemimpin perundung ketakutan. Hunter berambut putih memberitahu tuan muda untuk segera lari. Ia menghadapi ancaman yang muncul dari hutan dengan tatapan yang sangat serius. Tiba-tiba, kawanan monster serangga raksasa muncul entah dari mana. Sementara itu, pahlawan kita sedang berbicara dengan seseorang di telepon dan berterima kasih atas bantuannya. Ia mengatakan ia mengetahui bahwa orang inilah yang memberitahunya di mana gadis itu berada. Orang di telepon menjawab bahwa mereka hanya menanggapi panggilan orang hilang. Pria bernama Kan Jimen ini kemudian memperingatkan pahlawan untuk sangat berhati-hati.
mati. Pahlawan kita menjawab bahwa sudah agak terlambat baginya untuk mengkhawatirkan hal itu. Ia mengamati hutan dan berkomentar bahwa itu adalah tempat yang ia tidak akan pernah tinggali. Area itu dikenal sebagai ikat pinggang kuning dan disegel setelah Dumion Break. Meskipun penampilan mereka, monster di sana tidak dianggap sangat kuat, tetapi ia mendengar bahwa mereka sangat licik dan sulit dihadapi dalam pertempuran. Namun, ia menyadari bahwa mereka lebih lemah daripada goblin merah. Pemuda itu berlari sambil berpikir bahwa ia perlu menyelamatkan gadis itu secepat mungkin. Tiba-tiba, salah satu monster menembakkan proyektil tajam ke arahnya, tetapi hunter muda itu berhasil menghindari serangan dengan gerakan cepat. Ia mendapati dirinya dikepung oleh kawanan besar dan sistem mulai menghasilkan tombaknya. Bola energi muncul di tangannya, dan ia mengatakan ia tidak punya waktu untuk mereka. Dengan senyum, ia memberitahu monster-monster itu untuk memanggil semua teman yang mereka bisa. Makhluk-makhluk itu kemudian terbang ke arahnya siap menyerang dengan semua yang mereka miliki. Kawanan monster raksasa berkumpul dan terbang ke arahnya tanpa henti. Pahlawan kemudian tersenyum dan berkomentar bahwa mereka benar-benar punya banyak teman. Serangga raksasa mendekatinya siap untuk serangan massal. Tanpa rasa takut, pemuda itu menerjang ke arah kawanan untuk memulai pertempuran. Ia kemudian mulai melawan semua monster menggunakan energi birunya. Meskipun percaya diri, ia mengakui bahwa situasinya menjadi berbahaya. Sistem menunjukkan bahwa jumlah unit sekutu di labirin berkurang. Ia menyadari bahwa jika ia menarik lebih banyak monster, labirin mungkin akan runtuh. Namun, ia tahu ia tidak bisa menangani jumlah musuh itu sendirian. Menghadapi situasi tersebut, ia berpikir bahwa dalam hal itu, ia hanya memiliki satu pilihan terakhir. Pemuda itu kemudian mengatakan ia harus menggunakan upaya terakhirnya melawan mereka. Dengan senyum, ia bertanya kepada monster-monster itu apakah mereka suka bermain air. Ia kemudian melepaskan gelombang energi besar yang membuat semua orang terbang. Dan untuk menyelesaikannya, hunter muda itu menendang bola energi sekuat tenaga. Dengan itu, serangan muatan penuhnya menciptakan pusaran energi besar di tanah. Dan kemudian ledakan besar terjadi melahap segala sesuatu di sekitarnya. Salah satu monster akhirnya jatuh di atas goblin merah yang ada di sana. Makhluk itu kemudian tampak sangat bingung dengan apa yang terjadi. Serangga raksasa tersapu oleh arus air yang kuat dari serangan itu. Sejumlah besar air akhirnya benar-benar membanjiri seluruh labirin. Banyak makhluk akhirnya hanyut dan terbawa oleh kekuatan air. Ia menyesal karena memulihkan labirin akan menjadi mimpi buruk dan memakan banyak biaya. Namun ia mengepalkan tinjunya dengan tekad karena itulah satu-satunya cara untuk menang. Setidaknya sekarang tempat itu tenang dan ia bisa bergerak maju sendirian. Sementara itu, para perundung terus berlari melalui hutan dengan ketakutan. Mereka dengan putus asa bertanya-tanya berapa lama hal-hal itu akan terus mengejar mereka. Pemimpin berteriak pada hunter yang mengatakan ada terlalu banyak bagi mereka untuk ditangani sendirian. Perundung kemudian menyuruhnya diam dan menyebutnya benar-benar tidak berguna. Tiba-tiba, pedang tajam memotong udara dengan kecepatan yang mengesankan. Salah satu kroni terkejut saat melihat sesuatu terbang melewatinya. Pemimpin dan gadis itu juga sangat terkejut dengan apa yang terjadi. Ternyata salah satu monster terkena tepat di kepala oleh senjata tajam. Hunter berambut putih memperingatkan bahwa ada lebih banyak musuh yang datang di depan. Pemimpin dan gadis itu kemudian akhirnya terpojok di tepi tebing. Putus asa, ia menjambak rambut gadis itu dan memberitahu Hunter untuk melakukan sesuatu. Pada saat itu, senjata merah menghantam monster tepat di depan mereka. Makhluk itu jatuh ke tanah dan mereka berdua tidak bisa berkata-kata di tempat kejadian. Pemimpin perundung kemudian berteriak dan bertanya dengan takut siapa di sana. Sebuah suara menjawab bahwa ia adalah hunter dari administrasi dan memanggilnya bocah. Pahlawan kita kemudian menghadapi kelompok itu dan bertanya, apakah mereka yang menyeret gadis itu ke sini? Perundung dan siswa menatapnya dengan benar-benar ketakutan dan bingung. Dengan senjatanya yang bersinar, ia menjawab bahwa ia adalah hunter biru dan memanggilnya bajingan. Ia mengulangi pertanyaan itu ingin tahu apakah mereka bertanggung jawab atas semua ini. Gadis itu kemudian meneriakkan namanya dengan rasa terkejut dan lega yang luar biasa melihatnya di sana. Ia memeluknya dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Mengatakan itu adalah pertama kalinya ia melihatnya menangis. Delinquen kemudian mendapatkan perhatian hunter biru yang sedang memeluknya. Ia menunjuk dan mengatakan ia tahu pahlawan tahu jalan keluar dan menawarkan uang sebagai imbalan. Siswa kemudian memberitahu pemuda itu untuk mengabaikannya dan agar mereka pergi saja. Namun ia meminta maaf kepada gadis itu yang bingung dengan tindakannya. Ia kemudian menggunakan salah satu keterampilannya untuk membuat siswa itu pingsan. Ia membaringkannya di tanah dan mengatakan ia akan menyelesaikan ini dengan cepat agar bisa mengeluarkannya dari sana. Dengan tombaknya di tanah, ia berbalik dan bertanya pada perundung apa yang ia pikir ia lakukan. Dengan senyum jahat, ia mengatakan ia akan melakukan sesuatu yang tidak bisa ia biarkan wanita muda itu lihat. Pemimpin geng menjadi marah dan bertanya apakah Hunter tahu kepada siapa ia berbicara. Pahlawan menjawab bahwa ia tahu ia adalah Park Jin Tai, putra seorang hakim Mahkamah Agung. Ia juga tahu tentang semua kejahatan yang dilakukan delinquen di masa lalu. Pemuda itu menuduhnya sebagai pria yang menutupi semua kejahatannya menggunakan uang. Tanpa sepatah kata pun, Hunter muda itu memberikan tendangan kuat di wajah perundung. Delinquen itu benar-benar terkejut dengan kekuatan dan rasa sakit dari pukulan itu. Pahlawan kemudian mencengkeramnya dan menantangnya untuk mencoba menggunakan uangnya untuk keluar dari sini. Dengan matanya yang bersinar, ia mengejeknya dan menyuruhnya mencoba menggodanya dengan uang. Ia kemudian melemparkannya dengan paksa ke arah hutan jauh dari sana. Namun Hunter berambut putih menangkapnya dan menyerang pahlawan dengan pedang emasnya. Ia berbalik ke Hunter dan mengatakan perburuan hama akhirnya berakhir. Pria berambut putih itu menatap balik ke arahnya dengan tatapan serius dan menantang. Perundung berteriak dan memanggilnya bajingan gila yang mengatakan ia akan binasa di sana. Hunter berambut putih kemudian menerjang dan
menyerang pahlawan dengan serangan pedang. Namun hunter muda itu dengan mudah memblokir serangan dengan tombaknya. Mereka berdua kemudian saling berhadapan saat senjata mereka beradu dengan kekuatan besar. Ia mengatakan ia hanya akan memberinya pelajaran, namun kini keadaan telah banyak berubah. Dengan tatapan serius, dia menuduh mereka berusaha menyingkirkannya terlebih dahulu. Keduanya kemudian melanjutkan pertarungan dengan saling melancarkan serangan yang kuat dan cepat. Sang pemburu berambut putih bertanya-tanya mengapa kekuatannya kalah dominan. Ia lantas mempertanyakan apakah pemuda itu benar-benar seorang pemburu biro. Namun, ia memutuskan itu tidak penting dan mempersiapkan serangan berikutnya. Serangan dahsyat. Pemburu berambut putih menerjang maju dengan pedang emasnya yang berkobar. Rencananya adalah mendekat dan melayangkan pukulan fatal dari jarak dekat. Namun, pemuda itu berhasil mencengkeram pergelangan tangan musuhnya di detik terakhir. Ia memperingatkan bahwa jika musuh nekat mendekat, ia tidak punya pilihan lain. Dengan itu, sang pemburu muda mendaratkan pukulan telak ke wajah lawannya. Pukulan itu begitu kuat hingga pemburu berambut putih terpelanting. Si perundung berteriak dan bertanya apakah dia membeli lisensi pemburunya dengan uang. Pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya apakah pria itu adalah pemburu peringkat B. Ia teringat bahwa statistiknya meningkat pesat setelah berburu serangga. Kemudian, pemuda itu menyadari bahwa dia akhirnya berhasil melampaui seorang pemburu peringkat B. Dengan senyum tipis, dia merasa puas dengan peningkatan kekuatannya setelah melihat pengawalnya dikalahkan. Si perundung memutuskan untuk mengambil batu dari tanah. Dia melemparkan batu itu sambil berteriak bertanya pada siapa pahlawan itu tertawa. Tanpa kesulitan, pemburu muda itu menjatuhkannya ke tanah menggunakan tombaknya. Si delinkuan jatuh dengan keras dan menghantamkan wajahnya tepat ke tanah. Dia kemudian bertanya apakah si perundung pernah dipukuli seperti itu sebelumnya. Si delinkuan berteriak bahwa jika seseorang marah, mereka harus mendapatkan kekuatan lebih. Sang pahlawan menyimpulkan bahwa orang seperti dia seharusnya tidak perlu ada. Pemuda itu memintanya untuk tidak khawatir, karena dia tidak akan membuatnya menderita terlalu lama. Dengan gadis yang tak sadarkan diri di lengannya, dia bersiap pergi. Dia kemudian mengatakan akan meninggalkannya sebagai santapan bagi binatang buas yang lapar. Si perundung menoleh ke belakang dan melihat seekor makhluk melompat ke arahnya. Sekawanan serigala bayangan dengan mata ungu yang bersinar tiba-tiba muncul. Terkepung sepenuhnya, dia berteriak putus asa meminta makhluk-makhluk itu menjauh. Si perundung menjerit saat dia diserang dengan kejam oleh kawanan serigala tersebut. Dengan membawa gadis itu, pahlawan kita pergi, meninggalkan si delinkuan di belakang. Dengan demikian, penculikan Yonhye muda yang terjadi di Sabuk Kuning berakhir sudah. Gadis itu kemudian dikembalikan ke pelukan keluarganya, dan semua orang menangis lega. Seorang rekan melaporkan bahwa orang yang bertanggung jawab membiarkan si perundung masuk telah ditangkap. Insiden tersebut akhirnya tersebar luas di berbagai media dan menjadi berita. Kasus ditutup dengan pengunduran diri. Hakim Mahkamah Agung, yang merupakan ayah dari si perundung. Setelah beberapa saat, kehidupan tampak kembali normal di kota dan di Guil. Pahlawan kita kemudian menerima pemberitahuan bahwa misi baru telah muncul. Misi tersebut adalah pemusnahan, dan dia harus mengalahkan Ratu Tawon dalam waktu 30 hari. Ia teringat pernah melihat sang Ratu Tawon saat meninggalkan Sabuk Kuning. Makhluk itu adalah monster serangga raksasa dan jauh lebih kuat daripada yang lainnya. Karena selalu dilindungi oleh tawon-tawon lain, dia tidak akan mudah ditangkap. Namun dengan senyum penuh tekad, pemburu muda itu mengatakan dia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Ia tahu jika tawon biasa saja sudah kuat, maka sang ratu pasti jauh lebih kuat. Keesokan harinya, dia memberitahu rekan kerjanya bahwa dia harus pergi ke tempat lain. Terlebih dahulu, seorang rekan mengingatkannya bahwa dia harus menyelesaikan dokumennya sebelum pergi. Pemuda itu hanya menatapnya dengan tatapan serius tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kemudian mengabaikan peringatan itu dan pergi, meninggalkan rekannya sendirian. Dia berpikir dia memiliki waktu 1 bulan untuk misi tersebut dan para tawon akan memperluas wilayah mereka. Oleh karena itu, dia memutuskan dia harus benar-benar siap untuk pertempuran. Saat tiba di kuil, dia disambut dengan omelan karena terlambat. Sang ahli senjata mengundangnya masuk dan mengatakan pelatihan dimulai sekarang. Tempat itu adalah rumah dan tempat pelatihan bagi pemburu master yang kuat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah menjadi murid langsung. Sang master memintanya untuk tidak merasa tertekan karena hanya ada 2 orang di atasnya. Orang tua itu kemudian membawanya ke ruangan tempat para murid langsung lainnya berada. Salah satu siswa mengatakan dia sudah siap dan sang master berterima kasih atas kerja kerasnya. Pemburu muda itu kemudian menghadapi murid lain dengan tatapan yang sangat serius. Pemuda lainnya mengamatinya dalam diam dan suasana tegang pun muncul. Sang master kemudian mengungkapkan objek pelatihannya, yaitu rahang seekor golem besi. Dia mengatakan bahwa itu adalah makhluk pertama yang hampir menghabisinya di masa lalu. Dengan tangan di atas objek tersebut, dia mengumumkan bahwa pelatihan kali ini selesai. Tiba-tiba, aura merah yang kuat meledak dengan kekuatan penuh dari tubuh master tua itu. Dengan kekuatan yang luar biasa, dia kemudian dengan mudah membuka rahang monster itu. Bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia mengakui bahwa rahang itu tetap sangat kuat. Dia kemudian menyatukan kembali kedua bagian rahang itu tanpa kesulitan. Murid-murid lain terkesan, dan pahlawan kita bertanya-tanya apakah tubuhnya terbuat dari baja. Sang master kemudian berbalik dan memberitahu pemburu muda itu bahwa gilirannya untuk mencoba. Dia memegang objek itu dan berpikir bahwa levelnya saat ini sudah melampaui pemburu peringkat B. Bahkan jika
dia tidak bisa membukanya sepenuhnya, dia yakin dia setidaknya bisa menggerakkannya sedikit. Namun sang master tua memperhatikannya dengan ekspresi yang sangat terkejut. Pemuda itu terkejut menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menggerakkan rahang itu sedikit pun. Sang master menjelaskan bahwa pelatihan itu akan mengembangkan kekuatannya dan memintanya untuk terus mencoba. Dia memperingatkan bahwa tidak akan ada pelatihan lain sampai dia bisa membuka rahangnya. Pahlawan kita menjadi putus asa dan terus mencoba membuka objek itu dengan sekuat tenaga. Murid yang lain mengamatinya dan berpikir bahwa dia sudah tahu bahwa dia hanyalah murid favorit sang master. Pemandangan berubah dan kita melihat murid lain meninggalkan dojo setelah sesi latihan lainnya. Dia teringat bahwa dia telah berada di asosiasi seni bela diri selama 2 tahun berlatih dengan sangat keras. Tetapi orang yang menjadi murid langsung adalah seorang pria dari administrasi yang baru saja tiba. Bersandar pada pagar, dia berpikir bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu semua sangat tidak adil. Tiba-tiba, sebuah suara menyapanya dan mengucapkan selamat hari kepada senior Jan Junsu. Itu adalah pahlawan kita yang memberinya selamat karena menempati posisi kedua dalam ujian terakhir. Dia mendekat dan mengatakan bahwa meskipun pada hari libur itu selalu baik untuk datang lebih awal untuk berlatih. Pemuda itu meminta yang lain untuk berbicara dengannya secara informal, tetapi sang senior langsung menolak. Pemuda yang lebih tua itu kemudian bertanya apakah dia membersihkan seluruh dojo sendirian, dan dia membenarkannya. Dia kemudian meminta pendatang baru itu untuk tidak melakukannya lagi, karena itu membuat orang lain merasa tidak nyaman. Sang pahlawan menoleh dan bertanya apakah benar-benar perlu membagi tugas di sana. Dia menjelaskan bahwa menjadi murid langsung tidak membuatnya ingin membebankan pekerjaan kepada orang lain. Sambil tersenyum, dia mengatakan bahwa semua orang ada di sana untuk sukses bersama pada akhirnya. Sang senior menatap pendatang baru itu dan berpikir dalam hati bahwa ini sangat menjengkelkan. Dia teringat bahwa selama 2 minggu terakhir, pemuda itu telah berlatih lebih keras daripada orang lain tanpa gagal. Selain itu, dia tidak bertindak seperti atasan meskipun dia adalah murid langsung. Sang pahlawan juga bergaul dengan baik dengan orang lain dan selalu bercanda dengan rekan-rekannya. Dia berlatih seperti orang gila dan terus mencoba membuka rahang monster itu. Jiangsu mengakui bahwa karena semua inilah dia merasa pemuda itu semakin menjengkelkan, tetapi dia juga mengakui bahwa pendatang baru itu adalah sosok yang dia inginkan. Tiba-tiba, rahang batu itu mulai bergerak dan retak sedikit. Pemuda itu bersemangat dan merayakannya, mengatakan dia hampir berhasil. Tiba-tiba, sang senior menawarinya sebotol air, dan pemuda itu terkejut. Dia menasihatinya untuk tidak berlebihan dalam latihan dan memanggilnya dengan nama formalnya. Sambil tersenyum, sang pahlawan berkomentar bahwa butuh beberapa saat baginya untuk melepaskan formalitas. Keduanya tampaknya akhirnya berdamai dan menjadi teman sejati. Tiba-tiba, mereka mendengar suara klakson dan bertanya-tanya apa itu. Sang senior menjelaskan bahwa itu adalah suara Guild Overthrow yang sedang berangkat menjalankan misi. Dia mengatakan guild tersebut bekerja siang dan malam karena memiliki banyak anggota di jajarannya. Pemandangan berubah dan kita melihat hutan yang cerah dan sangat damai. Sekelompok pemburu muncul dari portal ungu di tengah hutan. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa pekerjaan itu berakhir lebih cepat dari yang dia duga. Yang lain mengatakan itu cepat, terutama karena mereka menangkap orc baja. Salah satu pemburu kemudian bertanya apakah boleh menangkap monster-monster itu. Rekannya menjelaskan bahwa mereka menjual makhluk-makhluk itu seharga miliaran, dan dari situlah gaji mereka berasal. Pemuda itu kemudian menunjukkan kalung dari suku orc dan bertanya apakah itu berharga. Di dalam sangkar energi, makhluk itu menatap keduanya dengan gigi yang terbuka dan penuh kemarahan. Sang pemburu menyuruhnya membuang kalung itu dan mengatakan bahwa tidak ada yang akan membeli sampah itu. Orc baja kemudian meraung marah dan bersiap menyerang dengan semua yang dimilikinya. Dia kemudian memecahkan sangkar energi dan membebaskan diri, meninggalkan keduanya. Ketakutan, pemandangan berubah, dan kita melihat pahlawan kita dan timnya menutup portal di kota. Pemimpin pasukan bertanya apakah mereka harus kembali sekarang karena mereka telah menyelesaikan semuanya. Tetapi pemuda itu mengatakan dia akan langsung menuju asosiasi seni bela diri untuk berlatih. Tapi dia menolak ajakan itu dan mengatakan dia tidak bisa pergi karena sang master tidak ada di dojo. Tiba-tiba, rekannya melihat ke atas, ketakutan dan bertanya apa yang terjadi. Pada saat itu, sang pahlawan menerima peringatan darurat untuk semua tim. Peringatan itu mengatakan bahwa monster bos bintang 3 yang sedang diangkut telah melarikan diri, dan lokasi kecelakaannya adalah tepat di asosiasi seni bela diri Korea. Di tengah kehancuran, salah satu murid bertanya-tanya dari mana orc itu berasal. Seorang siswa berteriak agar seorang murid perempuan muda keluar dari sana secepat yang dia bisa. Gadis kecil itu mengkhawatirkan sang master sementara orc itu menghadapi Jan Junsu. Meskipun dia terluka parah, Jan Junsu tetap berdiri dan menghadapi makhluk itu. Dalam kilas balik, dia ingat bahwa dia selalu menganggap dirinya jenius sejak bergabung dengan Overthrow. Dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa menggunakan guild lain adalah hak istimewa bagi yang terkuat. Namun, dia ditinggalkan oleh rekan-rekannya di sebuah gua, dan di sana, dia menyadari bahwa dia hanyalah bagian lain yang bisa digantikan di guild. Baru saat itulah pemuda itu menyadari betapa kejamnya dunia ini sebenarnya. Namun begitu, dia memegang pedangnya dan tidak ingin percaya bahwa dunia ini busuk. Dia ingat siapa yang menyelamatkannya dan sekarang juga ingin membantu seseorang. Dia ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik saat orc itu menyerangnya dengan kekuatan penuh. Dia mengatakan itulah bagaimana dia bertahan selama 2 tahun dan menyebut monster itu kepala botak. Pemuda itu hampir tidak bisa berdiri, tetapi dia harus bertahan selama yang dia bisa. Dia berjuang untuk menahan serangan orc itu selama 1 menit lagi, atau setidaknya selama 1 detik lagi. Tapi monster itu melemparkannya jauh. Tiba-tiba, cahaya terang menghantam lengan orc itu dengan kekuatan penuh. Sebuah suara memberi
memberi selamat kepadanya dan mengatakan dia melakukannya dengan baik saat Or itu mundur. Junseo kaget saat menyadari pahlawan kitalah yang telah tiba. Sang pahlawan menyuruhnya menyerahkan sisanya padanya dan sistem memanggilnya ke labirin. Dengan itu, pemandangan dengan cepat beralih ke dalam labirin putih. Dia berpikir bahwa dia menyeret Or itu ke dalam labirin karena mencoba terlihat keren, tetapi dia lari dari monster itu dan menyadari makhluk itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia bertanya-tanya apakah Or baja itu benar-benar baru saja bertarung dengan Overthrow. Monster itu mulai menghancurkan dinding labirin dengan kekuatan kasarnya. Melarikan diri dari makhluk itu, dia mengakui akan sulit untuk melawannya sendirian pada saat itu. Tapi dalam kasus itu, dia punya rencana, dan dengan senyum, dia menciptakan bola energi untuk Or itu. Tanpa ragu, pemuda itu melemparkan bola energi biru jauh-jauh dengan gerakan cepat. Dengan itu, beberapa monster yang lebih kecil dipanggil dan mulai menyerang makhluk raksasa itu. Saat Or itu teralihkan, dia menyiapkan tombak merahnya untuk menemukan celah. Binatang baja itu kemudian meraung marah dan bersiap untuk bertarung melawan musuh-musuh baru. Hanya dengan satu pukulan, monster itu berhasil membuang makhluk-makhluk yang menyerangnya. Pahlawan kita terkejut melihat musuhnya menghancurkan semua sekutunya dengan mudah. Sistem memperingatkan bahwa sekutunya menghilang, dan dia marah karena telah memperbaiki labirin. Dia mengerti bahwa monster biasa tidak cukup, dan bahwa dia perlu menggunakan rencana yang berisiko. Pemuda itu kemudian memutuskan dia harus memanggil orang yang jauh lebih kuat untuk pertarungan itu. Kemudian cakar raksasa menginjak lantai labirin, perlahan-lahan menampakkan dirinya pada mereka. Dan tiba-tiba, makhluk besar muncul untuk menghadapi ork baja di arena itu. Itu adalah bos labirin, makhluk menakutkan bernama Ziziori. Bos labirin itu kemudian menyerang dengan kekuatan penuh ke arah ork baja yang bersiap. Ziziori mencengkeram ork itu dengan kekuatan besar dan melumpuhkannya untuk sesaat. Dengan lawan yang teralihkan, pahlawan kita akhirnya berhasil menemukan celah untuk menyerang. Memanfaatkan kesempatan itu, dia menyerang dengan tombak merahnya untuk mengenai titik lemah. Makhluk itu kemudian berteriak kesakitan saat diserang dari kedua sisi pada saat yang sama. Tanpa ampun, bos labirin menggigit kepala ork itu dengan giginya yang tajam. Dengan bantuan sekutunya, pemuda itu berhasil mendaratkan pukulan fatal ke dada ork itu. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa Ziziori telah dikalahkan dan bahwa respons telah dinonaktifkan. Pemuda itu sangat marah karena ork baja itu akhirnya mengalahkan bos labirinnya. Dia berteriak bahwa bosnya hancur menjadi tidak ada apa-apa dan tidak bisa mempercayainya. Dengan marah, dia menendang tubuh ork itu yang terlempar melintasi labirin. Sistem kemudian mengumumkan bahwa jebakan hujan baja telah tiba-tiba diaktifkan. Dengan itu, sejumlah besar panah baja terbang menuju musuh. Panah-panah itu mengenai ork tepat sasaran, tetapi ia tetap berdiri meskipun mengalami semua kerusakan. Sang pahlawan mengambil kesempatan itu dan menusuk monster itu dengan tombaknya, menggunakan seluruh kekuatannya. Dengan mata yang bersinar, dia berteriak bahwa dia akan mendaratkan satu pukulan lagi untuk mengakhirinya. Dengan pukulan dari langit-langit, ork itu akhirnya jatuh ke tanah dan pertarungan tampaknya berakhir. Dia tersenyum dan berkomentar bahwa dia memasang beberapa jebakan di sana untuk keadaan darurat. Melihat hasil strateginya, pemuda itu menyimpulkan bahwa rencananya sepadan. Tiba-tiba, sistem tempurnya membuka layar biru di depannya dengan peringatan. Peringatan itu mengatakan bahwa daya tahan labirin rendah dan mungkin akan runtuh. Pemuda itu berpikir akan sangat sulit untuk menang tanpa bantuan labirinnya. Namun tiba-tiba, tubuh ork di tanah mulai bergerak lagi, dan dia terkejut. Monster yang dia pikir telah dia kalahkan mulai bangkit dengan bersinar merah. Makhluk itu kemudian mengeluarkan raungan yang marah, jauh lebih keras dari sebelumnya. Sistem memperingatkan bahwa ork baja telah memasuki kondisi kemarahan total. Pemuda itu berkomentar bahwa musuh gigi dan bersiap untuk keluar dari sana, membuka portal. Dia mengatakan mereka akan menyelesaikan pertarungan ini di luar labirin. Pemandangan kemudian kembali ke dojo, yang benar-benar kosong dan sunyi. Junseo bertanya-tanya kemana pahlawan kita pergi karena semua orang dievakuasi. Tiba-tiba, portal energi biru muncul di halaman, membuatnya sangat bingung. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke arah portal, yang bersinar dengan intensitas tinggi. Sang senior merasakan sejumlah besar mana datang dari dalam portal. Mengejutkannya, pahlawan kita muncul dari portal, masih bertarung melawan ork baja. Makhluk itu, yang kini dalam mode mengamuk, tampak lebih kuat dan lebih mengancam daripada sebelumnya. Sang pemburu muda terus saling serang dengan monster raksasa itu di tengah halaman dojo. Pemuda itu bingung, bertanya-tanya apakah dia membela diri karena ork itu lelah. Tapi dia menyadari bahwa serangan monster itu lebih kuat dan ototnya sakit. Namun, sang pemburu muda merasa tubuhnya juga berbeda dari sebelumnya. Dia ingat bahwa 2 minggu pelatihan intensif tidak sia-sia. Bahkan merasa tubuhnya bisa hancur kapan saja. Kekuatan terus melonjak, dan lebih dari segalanya, dia akhirnya bisa merasakan hasil usahanya. Dengan itu, senjatanya bersinar dengan energi merah yang intens, siap untuk serangan. Sang pahlawan kemudian menerjang ke depan dan mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah makhluk raksasa itu. Monster baja itu akhirnya memuntahkan cairan merah karena dampaknya. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu berkomentar bahwa pertarungan ini cukup menyenangkan. Tanpa membuang waktu, dia menyerang lagi dengan serangan energi yang menghancurkan. Makhluk baja itu merasakan sakitnya. Pukulan kedua, tetapi masih tidak menyerah dalam pertarungan. Pemburu biru menghadapi lawannya dengan tatapan penuh percaya diri dan ejekan. Tiba-tiba, ork itu berhasil meraih senjata pemuda itu dengan tangannya yang raksasa dan kuat. Dengan tatapan marah, makhluk itu bersiap untuk melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatannya. Monster itu kemudian membantingnya ke tanah halaman, menciptakan lubang besar. Dampaknya begitu kuat hingga pemburu muda itu terlempar jauh melintasi halaman. Berbaring di tanah, dia menyadari ork itu masih bisa menggunakan kepalanya bahkan saat marah. Pemuda itu bangkit
bangkit dan melihat bahwa makhluk itu telah menancapkan senjata sang pahlawan ke tanah. Kemudian monster itu menyerang pemuda yang tidak bersenjata itu untuk serangan terakhir. Tiba-tiba, sesuatu terbang dengan kecepatan tinggi ke arah makhluk yang marah itu. Itu sang senior yang mendaratkan tendangan kuat tepat di wajah monster baja itu. Dia berteriak bahwa dia akan mengulur waktu dan memberitahu sang pahlawan untuk segera mengambil senjata. Namun, Or itu melemparnya dengan satu pukulan tanpa kesulitan. Pemuda itu kemudian berteriak kesakitan saat dia terlempar dengan kekuatan besar. Tapi sang pemburu muda mengatakan dia sudah mendapatkan senjata dan memegang salah satu gigi Or itu. Dengan tarikan, dia berhasil merobek gading dari mulut monster itu dengan tangan kosongnya. Dia mengatakan dia akan menggunakan semua energi yang tersisa di tubuhnya untuk pukulan terakhir. Makhluk raksasa itu tampak bingung karena rasa sakit dan kehilangan gigi tajamnya. Dengan matanya yang bersinar, dia berteriak bahwa dia akan meledakkan energi untuk mengakhiri semuanya. Kemudian dia menunjukkan gigi yang dia robek ke dalam mulut makhluk itu dengan sekuat tenaga. Sekarang monster baja itu memiliki senjata improvisasi yang penuh energi di mulutnya. Dengan pukulan, dia mendorong gading itu lebih dalam ke tenggorokan musuhnya. Energi kemudian meledak dan kepala makhluk itu benar-benar hancur oleh pukulan tersebut. Sistem mengumumkan bahwa dia telah memperoleh belati iblis sebagai hadiah atas kemenangan. Melihat tubuh monster itu, dia berterima kasih karena pertarungan itu adalah latihan yang bagus. Dia percaya bahwa berkat pertempuran ini, dia akan bisa maju ke pelatihan berikutnya. Sementara itu, sebuah suara bertanya kepada senior yang terbaring di tanah, apakah dia baik-baik saja. Pemuda itu terkejut saat dia mengenali suara itu dari tempat yang familiar. Itu pahlawan kita yang mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit dari tanah. Pemuda itu mengatakan rekannya akhirnya bangun dan bahwa dia tangguh meskipun memar di mana-mana. Sang senior menyadari pahlawan kitalah yang membantunya pada saat itu. Pemuda itu bingung dan menyuruh temannya untuk beristirahat karena tidak ada orang lain di sana. Dengan pertarungan yang akhirnya berakhir, dia memberitahu rekannya bahwa semuanya sudah berakhir sekarang. Pemandangan kemudian beralih ke hari berikutnya di markas biro manajemen. Kerumunan wartawan dan fotografer berkumpul di depan gedung. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berteriak dan menunjuk seseorang yang sedang tiba di lokasi. Ternyata orang yang tiba adalah Direktur Overtrust bernama Baek Junho. Pers mengelilinginya dan memintanya untuk mengatakan beberapa kata tentang insiden itu. Direktur kemudian mendekat dan mengatakan dia ingin meminta maaf kepada para korban. Dia menjelaskan bahwa Or itu memiliki nilai penelitian yang tinggi untuk sains. Pria itu kemudian menyimpulkan dengan mengatakan dia akan bekerja sama dengan penyelidikan dan pergi. Tiba-tiba, salah satu wartawan menunjuk dan mengenali pahlawan kita yang sedang tiba. Pers kemudian mengelilinginya dan bertanya bagaimana seorang peringkat D berhasil mengalahkan Or itu. Dibantu oleh seorang rekan, dia meminta maaf dan mengatakan wawancara harus dilakukan nanti. Tapi seorang wartawan bertanya apakah respons biro tidak terlalu lemah. Dia terus mengatakan biro seharusnya mencegah insiden seperti itu. Pemuda itu merasa teriritasi oleh pertanyaan itu dan rekannya menyuruhnya untuk mengabaikannya saja. Temannya menjelaskan bahwa pria itu adalah YouTuber yang dibayar untuk menciptakan kontroversi dan kebingungan. Dengan senyum, pahlawan kita menyadari mereka menggunakan segala macam trik kotor. Dia kemudian memberitahu rekannya bahwa dia akan segera kembali dan temannya benar-benar bingung. Pemuda itu mendekati YouTuber dan bertanya apakah siaran itu langsung saat ini. Dengan tatapan serius, dia mengatakan dia ingin orang-orang mendengar apa yang akan dia katakan. Marah, dia berteriak ke kamera bertanya apakah rasanya enak dibayar untuk membersihkan kekacauan. Dia menunjuk dan mengatakan mereka yang membuat kekacauan dan birolah yang harus membersihkan semuanya. Kerumunan dan YouTuber benar-benar terkejut dan terdiam dengan sikapnya. Dengan senyum, dia berbalik dan bertanya kepada direktur apakah dia tidak benar. Pria itu kemudian hanya menatapnya kembali dengan senyum yang sangat sinis di wajahnya. Tiba-tiba, rekannya meraih rambutnya dan mulai menyeretnya pergi. Sang teman meminta maaf dan mengatakan pemuda itu sedang tidak enak badan saat mereka melarikan diri dari kerumunan. Direktur kemudian bertanya kepada asistennya apakah itu orang yang menjawab balik kepadanya. Pria tua itu mengatakan pemuda itu tampak seperti anak singa yang tidak takut pada harimau dan menatapnya dengan mata yang bersinar merah. Dia memerintahkan kepala bagiannya untuk menghancurkan pemuda itu. Pemandangan kemudian berubah dan beralih ke ruang konferensi di dalam sebuah gedung. Di layar, video YouTuber berkacamata yang berada di lokasi kejadian sedang ditampilkan. Seorang wanita menjelaskan bahwa media telah memposting tentang asisten manajer Yul. Temannya mengatakan komentar itu tidak pantas, tetapi hukumannya berlebihan. Dia berargumen bahwa Guil besar yang salah dan video tersebut dimanipulasi. Pria lain mengatakan tidak masalah jika ada manipulasi karena semua orang membicarakannya. Kepala divisi pengawasan, Han Ji Hyuk, mengatakan dia harus dihukum. Rekannya membalas mengatakan bahwa Overtrust lah yang harus dihukum karena kesalahan itu. Han Ji Hyuk marah dan membanting tinjunya ke meja dengan kekuatan besar. Dia kemudian berteriak pada pria lain dan bertanya apakah dia sudah kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, seorang pria yang lebih tua menyuruh mereka berdua untuk berhenti berkelahi sekarang juga. Dia bertanya apakah tingkat penyelamatan pahlawan kita adalah 100% dan itu dikonfirmasi. Pria itu mengatakan dia adalah aset berharga dan mereka perlu menjaga otoritas mereka. Han Ji Hyuk kemudian berbalik
dan bertanya apakah rekannya punya rencana lain. Pria yang lebih tua mengatakan bahwa karena mereka telah bergerak, sebuah respons akan datang. Itu adalah Park Kwang-soo, Direktur Biro Manajemen Kota. Pemandangan kemudian berakhir dengan menunjukkan lorong kosong yang disinari cahaya matahari. Seseorang kemudian mengetuk pintu ruangan Direktur Park Kwang-soo yang sedang menunggunya. Sebuah suara mengundangnya masuk dan pahlawan kita membuka pintu perlahan dan hati-hati. Pemuda itu kemudian bertanya apakah Direktur memanggilnya untuk membicarakan sesuatu yang penting. Pria yang lebih tua kemudian meminta pemuda itu untuk duduk terlebih dahulu untuk percakapan mereka. Dia mengatakan dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan pemburu biro. Secangkir teh panas disajikan kepada pemuda itu selama percakapan serius tersebut. Direktur bertanya apa pendapatnya, dan pemuda itu mengatakan dia bisa membuka kafe. Puas dengan jawaban itu, pria yang lebih tua mengatakan dia sedikit penasaran dengannya. Dia kemudian bertanya peringkat apa yang menurut pemuda itu akan dia dapatkan jika dia mengikuti tes ulang. Pemuda itu menjawab bahwa dia tidak yakin, tetapi itu pasti bukan peringkatnya saat ini. Direktur setuju dan mengatakan bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan peringkat D. Namun, dia memperingatkan bahwa mereka juga memiliki banyak masalah karena pemuda itu. Pahlawan kita bingung dan bertanya-tanya apakah dia ingin dia mengungkapkan kekuatan penuhnya. Direktur Park Kwang-soo adalah master politik yang telah lama menjabat. Dia ingin saran rekannya untuk rendah hati dan jujur dalam percakapan. Meskipun mendapat saran, dia tidak yakin apakah dia harus menyebutkan labirin kepadanya. Tetapi direktur meyakinkannya dan mengatakan dia tidak akan bertanya bagaimana dia menjadi kuat. Dia menjelaskan bahwa yang penting sekarang adalah biro membutuhkan kekuatannya. Langsung ke intinya, pria itu mengatakan dia mengirimnya ke provinsi. Pemandangan berubah dan kita melihat gedung biro saat matahari terbenam yang indah di kota. Direktur Beck mengatakan penyelidikan telah berakhir dan dia bisa pergi. Dia kemudian bertanya kepada kepala An apa pendapatnya tentang pahlawan kita dari biro. Kepala bertanya mengapa dia peduli pada responden pertama sederhana seperti pemuda itu. Dengan tatapan jahat, dia menjawab bahwa tidak ada yang lebih mengganggu daripada serangga di depan matanya. Kepala kemudian bertanya apakah itu sebabnya dia menendangnya ke pedesaan. Terganggu oleh pertanyaan itu, direktur bertanya apakah mereka berdua dekat. Tiba-tiba, mereka melihat pemburu muda di ujung lorong gedung. Setelah mendengar suara itu, pemuda itu berbalik untuk menghadapi orang yang memanggilnya. Direktur mengatakan mereka ditakdirkan untuk bertemu dan bahwa dia mendengar berita itu. Dengan senyum, dia mengungkapkan bahwa pemuda itu pergi ke provinsi dan kepala itu terkejut. Pemuda itu mengatakan pemberitahuan transfer bahkan belum keluar dan bertanya apakah pria tua itu mengawasinya. Dengan senyum, dia memberitahu direktur untuk tidak khawatir karena itu hanya untuk 6 bulan. Pria itu menjabat tangannya dan berkomentar bahwa pemburu muda itu sangat positif tentang hal itu. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia mendengar hanya kepala bagian yang dikirim ke sana. Direktur mengatakan bahwa kepalaan mungkin tidak tahu dan bahwa dia akan mengumumkannya nanti. Dengan senyum, sang pahlawan mengungkapkan bahwa dia dipromosikan dan sekarang menjadi asisten manajer yang baru. Pria berambut putih dan asistennya terkejut dengan promosi ganda itu. Dia kemudian bertanya apakah direktur tidak senang, dan pria itu memberi selamat kepadanya dengan senyum. Direktur bertanya apakah administrasi sekarang mempromosikan orang sesuka hati. Pemuda itu menjawab bahwa itu berarti mereka tidak ingin kehilangan bakat hebat. Dengan aura kekuatan, keduanya saling melotot dalam momen ketegangan dan kemarahan murni. Asisten kemudian menghentikan pertarungan itu dan menyuruh bosnya untuk pergi sekarang. Direktur mengatakan dia teralihkan sejenak dan tampak sedikit tenang. Dia dan asistennya kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi. Tetapi tiba-tiba, pria berambut putih itu berbalik dan menawarkan pemuda itu sebuah saran. Dia mengatakan bahwa mencoba menyeretnya ke tempat lain adalah kesalahan di pihak mereka. Sang pahlawan menjawab bahwa prioritasnya sebagai responden pertama tidak akan pernah berubah. Keduanya kemudian terus berjalan, dan sang pemburu muda memperhatikan mereka dari jendela. Tiba-tiba, asisten memanggil nama direktur dengan tatapan khawatir. Dengan pukulan kuat, pria berambut putih itu menghancurkan lantai dengan amarahnya. Kekuatan pukulan itu sangat besar hingga lantai lorong hancur total. Marah, dia berteriak dan menyebut musuh-musuhnya serangga kecil yang terkutuk. Pemandangan kembali ke kantor Direktur Park Kwang-soo saat dia mengamati kota. Direktur berdiri di dekat jendela kantornya dengan secangkir di tangannya. Dia memberitahu pemuda itu untuk tidak khawatir karena di permukaan, itu hanya penurunan jabatan, tetapi direktur memperingatkan bahwa dia perlu menunjukkan hasil agar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Sang pemburu muda mendengarkan dengan penuh perhatian kata-kata atasannya di kantor. Pria yang lebih tua kemudian menyadari bahwa pemuda itu tampak memikirkan sesuatu. Dia berterima kasih kepada direktur dan mengatakan ada satu hal yang ingin dia tanyakan. Dengan senyum, pemuda itu mengatakan bahwa karena dia tahu akan pergi, dia punya permintaan untuk diajukan. Direktur menyesap tehnya sambil memikirkan permintaan yang dibuat pemuda itu. Melihat kota dari jendela, dia mengakui bahwa pemburu muda itu benar-benar istimewa. Pemandangan kemudian kembali ke kantor dan lorong guild tampak cukup kosong. Seorang rekan pirang terkejut bahwa si pemula menjadi manajer dan dikirim jauh. Dia bertanya kepada kepala bagian apakah dia tahu, dan pria yang lebih tua segera membenarkannya. Pria pirang itu khawatir tentang pekerjaan, tetapi sang kepala mengatakan mereka akan mencari cara. Selain itu, si pemula mendapat cuti seminggu, dan sang kepala menyuruhnya untuk meneleponnya untuk makan malam. Rekan itu kemudian menelepon sang pahlawan yang menjawab bahwa dia sedang sangat sibuk saat ini. Protagonis menjawab bahwa dia sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya yang tertunda, dan yang lain bingung. Ternyata, dia berpakaian peralatan militer di tengah beberapa monster serangga. Dia menjelaskan bahwa dia sedang membersihkan sarang tawon untuk misi pemusnahan. Dia kemudian menutup telepon temannya dan mengatakan dia akan menelepon kembali nanti. Sang pahlawan ingat dia hanya punya
3 hari lagi untuk menyelesaikan misi itu. Tetapi pemuda itu menyadari makhluk-makhluk itu sudah memproduksi pasukan baru. Namun, dia tidak peduli dan mengatakan dia akan bertarung selama dia masih bisa bergerak. Dengan lompatan kuat, dia menyerang ke arah kawanan monster di udara. Matanya bersinar dengan kekuatan saat dia bersiap untuk pertarungan intens. Tiba-tiba, jenis tahun baru yang jauh lebih kuat muncul di medan perang. Pemburu Biro kemudian mulai melawan makhluk-makhluk baru di udara. Dia terkejut karena dia tidak menyangka ratu bisa menciptakan monster-monster ini. Sistem kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah tawon cepat yang berbahaya. Mereka seperti peluru, dan ratu hanya menciptakannya sebagai upaya terakhir karena biaya energinya. Pemuda itu tahu bahwa jika pertarungan berlarut-larut, dia akan berakhir dikepung oleh mereka. Jadi, sebelum itu terjadi, sang pahlawan memutuskan untuk menggunakan salah satu kemampuannya. Salah satu monster ditarik dengan kekuatan penuh ke dalam pusaran energi biru. Dia mengatakan dia masih bisa menanganinya menggunakan jebakan labirin. Selain itu, tombak akan membuat musuh kehilangan keseimbangan dan membuka jalan ke sarang. Ratu Tawon kemudian muncul dan bersiap untuk bertarung melawan penjajah. Makhluk raksasa itu tanpa merasakan kehadiran pahlawan yang mendekatinya. Sang pemburu terus terbang dan bertarung untuk mencapai sarang ratu. Dia memperhatikan perilaku Tawon telah berubah untuk menghindari senjatanya. Dengan tawon cepat dan strategi baru, kebenaran menjadi jelas bagi pemuda itu. Ratu monster itu telah curiga kepadanya selama beberapa waktu di sarang. Dengan senyum, dia merasa terhormat bahwa dia menggunakan otaknya untuk mencoba menghentikannya. Tapi ternyata pahlawan kita sudah punya rencana dalam pikiran untuk ini. Dia tidak bisa memanggil monster di labirin karena bosnya telah dikalahkan sebelumnya. Jadi pemuda itu hanya punya satu rencana dan bersiap untuk mulai melakukannya sekarang. Dia memasuki labirin dan mulai menarik monster-monster itu ke portal. Rencananya adalah menempatkan jumlah minimum makhluk di dalam labirinnya. Dan kemudian pemuda itu meninggalkan labirin untuk fase terakhir dari rencananya. Dengan monster-monster itu terjebak, dia bersiap untuk menyerang sarang ratu. Dengan senyum, dia mengatakan dia akan menggunakan tombak untuk serangan terakhirnya. Pemuda itu kemudian terbang dengan kecepatan penuh menuju ledakan di sarang tawon. Dia kemudian mendarat di tengah sarang, siap untuk konfrontasi dengan sang ratu. Dengan tatapan menantang, dia mengejeknya dan menyuruhnya untuk berhenti bersembunyi. Ratu Tawon kemudian akhirnya muncul dan menghadapi sang penjajah di sarangnya. Makhluk itu kemudian menggunakan kemampuan khususnya yang disebut tongkat ratu. Pahlawan kita mengamati situasi dengan tatapan serius dan sangat fokus. Dia menyadari feromon ratu telah tumbuh lebih kuat untuk memanggil bala bantuan. Pemuda itu kemudian terbang lebih dalam ke sarang untuk melanjutkan perburuannya. Tiba-tiba, monster kuat menyerangnya dan indera keenamnya memperingatkannya akan bahaya. Dia menyadari dia tidak memanggil yang lain melainkan pengawal khusus. Nama makhluk kuat itu adalah Winglash, senjata rahasia ratu. Pemuda itu terkejut dia menciptakan sesuatu yang begitu kuat hanya untuk menghentikannya. Tapi dia mengerti bahwa memanggil monster itu berarti dia rentan. Dia mengatakan bahwa begitu pengawal itu jatuh, akan mudah untuk mengalahkan ratu. Makhluk itu kemudian menatapnya dengan mata merahnya yang cerah dan siap. Sang pahlawan memancing monster itu ke pusarannya, tetapi makhluk itu berhasil melarikan diri. Dia kemudian mencoba mengabaikan pengawal itu untuk menyerang ratu terlebih dahulu, tetapi makhluk itu menyerangnya dari belakang dan menghentikannya mencapai targetnya. Sang pemuda, pemburu kemudian berhasil mempertahankan diri dari serangan itu dengan tombaknya. Ledakan energi besar terjadi, melemparkan mereka berdua berjauhan, tetapi monster itu mencengkeramnya dengan sekuat tenaga dan mulai terbang menjauh dari sarang. Pemuda itu terkejut dan menyebut makhluk itu iblis karena tindakannya. Dia menyadari monster itu mengorbankan lengannya sendiri agar tidak ditarik masuk. Bahkan terluka, makhluk itu terus terbang dengan sayapnya yang sangat kuat. Sementara itu, Ratu Tawon bersiap untuk menyerang sang pahlawan dari kejauhan. Pemuda itu mengatakan mereka berdua mengganggunya dan mempersiapkan serangan berikutnya. Dia memperingatkan bahwa apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang akan mengubah hasilnya. Pusaran energi besar menarik segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan luar biasa. Dengan itu, kedua makhluk itu ditarik ke dalam labirin sang pahlawan. Pemuda itu berkomentar bahwa rencananya sedikit berubah, tapi tidak terlalu buruk. Dengan itu, dia memperingatkan makhluk itu untuk tidak bergerak sembarangan di dalam. Sang pemburu muda menjelaskan dia menyusun kembali seluruh labirin untuk momen ini. Dia kemudian menyebut dirinya gila karena berbicara dengan monster dan mengaktifkan jebakannya. Dengan jentikan jarinya, dia memicu semua jebakan di area tersebut. Jebakan hujan baja diaktifkan dan hujan panah menghujani mereka. Makhluk itu kemudian melindungi ratu menggunakan sayapnya sebagai perisai dari panah. Pemuda itu terkejut bahwa makhluk itu melindungi ratu dan sarang dengan kepakan sayapnya. Tapi dia mengungkapkan dengan senyum bahwa panah-panah itu tidak datang dari satu arah saja. Monster itu terkena dari belakang dan tubuhnya mulai terbakar karena kerusakan itu. Dia menghadapi makhluk-makhluk itu dan mengatakan dia memperingatkan mereka bahwa tidak ada yang akan berubah tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Dengan itu, pemuda itu mengungkapkan dia mengisi seluruh tempat itu dengan jebakan untuk mereka. Sekarang setelah senjata pamungkas ratu dikalahkan, pertarungan tampaknya telah mencapai akhirnya. Dengan senyum, dia bertanya apakah sekarang hanya mereka berdua untuk pertarungan terakhir.